Nah, tadi saya bilang alam misal itu di bawah kendali, di bawah naungan namanya Nur Muhammad, ya, atau hakikat Muhammadiyah. Yo, yang NU mungkin lebih suka menyebutnya Nur Muhammad aja. Ya, karena ada NU-nya, NUR Muhammad. Sementara yang Muhammadiyah lebih enak nyebut yang hakikah Muhammadiyah. Oke, jadi biar nggak gegeran, jadi sama Ibnu Arabi disediain langsung dua istilah. Jadi Nur Muhammad ini adalah limpahan cahaya Allah yang pertama-tama, yang dia jadi prototipenya alam semesta. Karena dia prototipenya alam semesta, sementara manusia itu mikrokosmos, sebenarnya dia adalah prototip manusia yang sempurna. Jadi manusia sempurna itu adalah manusia yang saya bilang tadi menerjemahkan kedirian Allah secara utuh. Berarti dia juga adalah sosok yang bisa memanifestasikan hakikat Muhammadiyah, Nur Muhammad. Jadi yang paling benar, paling baik, paling indah itu ada di Nur Muhammad, prototipe manusia sempurna. Dialah yang jadi blueprintnya alam semesta. Kenapa disebut Muhammad? Ya karena ini bukan Muhammad yang fisik, yang manusia, tapi Muhammad yang rohani. Makanya kan ada hadis, meskipun validitasnya dipertanyakan, Nabi pernah bilang, aku diciptakan lebih dulu dari Adam, dan besok yang paling akhir dimatikan. Nah itu kalau tafsirannya Ibnu Arabi, ya maksudnya Nur Muhammad ini. Dan nanti Nur Muhammad ini manifestasi fisiknya ya Nabi Muhammad. Tapi di luar Nabi Muhammad yang kita jadikan panutan itu, sebenarnya hakikatnya Muhammad itu adalah prototipe alam semesta, insan kamil. Yo, Allah ngasih kita benchmark, ngasih kita contoh. Muhammad Rasulullah itulah yang bisa kita tiru secara langsung. Jadi Adam mewarisi Nur Muhammad, Nuh mewarisi Nur Muhammad, sesuai kondisi masyarakatnya masing-masing. Dan puncaknya adalah Muhammad itu sendiri. Jadi ini cahaya hidup, cahaya yang jadi rujukan alam semesta. Karena dia paling dekat dari Allah, karena dia limpahan pertama dari Allah. Oke, ini modusnya. Kenapa sih alam semesta ini kok masih ada? Ya karena alam semesta itu lahir dari cintanya Allah. Seperti tadi ada hadis, kuntu kanzan mahfiyan fa ahbabtu an u'rofa fa khalaqtul khalqa fabi arafuni. Jadi aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, nggak ada orang tahu, ahadiyah. Dan aku rindu untuk dikenali. Fa ahbabtu, ada cinta di sana. Dari cinta maka lahir wahidiyah dan syuhudiyah. Nah, jadi modusnya, siapa sih aktor di balik lahirnya wahidiyah dan syuhudiyah? Ternyata mahabbah, cinta. Cintanya Allah pada kita. Kalau bukan karena cinta, mungkin alam semesta ini sudah bubar sejak dulu, termasuk bumi. Tapi karena Allah cinta pada kita, maka sampai hari ini kita masih hidup. Cuma perhatikan hadis itu. Apa sih tujuannya ada makhluk? Arafuni, biar makhluk itu kenal aku. Makanya ada hadis yang bilang besok kiamat akan datang kalau nggak ada satu orang pun menyebut nama Allah. Berarti apa? Allah sudah nggak dikenali lagi. Ketika Allah nggak dikenali, berarti ya sudah selesai. Dulu Allah menciptakan makhluk biar dikenali.
Sekarang nggak ada satupun orang yang kenal dia. Atau merasa kenal dia padahal tidak. Atau hanya kenal namanya dan dipakai untuk kepentingannya sendiri-sendiri. Berarti itu sudah tanda-tanda berarti alam akan segera berakhir. Kita sudah jauh dari kenal pada Allah. Meskipun kalau katanya Ibnu Arabi, sampai hari ini kita masih diselamatkan oleh para kekasih Allah, para wali Allah, teman-temannya Allah, aulia Allah. Kalau di Ibnu Arabi, wali itu jumlahnya sekitar 7.000-an, yang kalau dia meninggal akan diganti. Ada wali kutub, ada wali abdal, ada hierarkinya. Ada kitab khusus yang ditulis di Fususul Hikam itu jumlahnya sekitar 13.000 berapa, cuma di satu masa bisa sekitar 7.000-an. Yang kalau meninggal dia diganti. Gara-gara ada para kekasih Allah, para orang-orang yang dekat dengan Allah inilah, maka alam semesta masih berputar seperti ini. Kalau mereka nggak ada mungkin sudah selesai. Makanya ramalan kiamat itu kan selalu meleset. Kenapa? Jangan khawatir, aulia Allah masih banyak. Sampai hari ini. Cuma kamu gak akan bisa mendeteksi siapa mereka. Bahkan kadang-kadang para wali itu sendiri gak tahu kalau dirinya wali dan disayangi oleh Allah. Hanya wali-wali tertentu yang diizinkan oleh Allah untuk dikenali, dalam rangka biar masyarakat masih yakin bahwa Allah masih intervensi dalam problem mereka sehari-hari. Makanya nasihatnya Syekh Abdul Qadir Jailani, jangan suka bikin perkara sama orang. Sopo ngerti dia wali. Loh, mungkin dia sendiri nggak tahu kalau dia wali, tapi Allah sangat tersinggung berat, sangat nggak terima kalau dia disakiti, karena Allah sayang padanya. Kan gitu, makanya hati-hati. Allah pak, teman saya itu kayak gitu, tiap hari kerjaannya nongkrong, gitaran, sholat sakarepe, mosok wali. Lu sopo ngerti? Cuma begitu kamu merasa jangan-jangan aku wali ya, pasti kamu bukan wali. Iya. Jadi cirine ning kono wis. Kadang-kadang aku kayak wali ya, pasti ndak itu ndak. Iya. Ndak usah GR. Jadi banyak orang yang mungkin jadi wali tapi pasti bukan dirimu. Tegaskan aja itu. Iya, kalau nggak gitu nanti kamu sakaremu dhewe tambahan. Oke, ya banyak memang yang dikarenakan Allah. Yang jelas pastikan bahwa Allah selalu ridho dan sayang padamu. Dan saya selalu bilang, untuk bikin Allah ridho padamu, pertama-tama kamu juga harus ridho pada Allah. Jangan gampang komplain, jangan gampang mengeluh, jangan gampang protes. Apapun yang diskenario Allah untuk hidupmu. Kalau sekedar kuliah nggak lulus-lulus itu gampang. Kalau sekedar skripsi nggak selesai-selesai gampang. Itu tidak penting. Kalau hanya karena itu jangan mengeluh pada Allah. Karena problemnya tidak di Allah tapi di dirimu sendiri. Iya kan? Kalau sekedar nggak dapat jodoh nggak usah mengeluh, jangan khawatir. Jodoh di tangan Allah. Cuma sampai umur 30. Kalau 30 ke atas Allah lepas tangan. Iya, kamu cari sendiri, kesuwen. Sudah disediain sejak lama, kamu diem aja. Allah jengkel.